Halo semuanya, jumpa lagi di Omori Health dengan saya Budiman Jayaputra, psikiatris dari Swedish Medical Clinic. Ya, kali ini kita akan membawakan topik-topik yang menarik ya sekitar psikiatri ataupun psikologi. Dan biasa bersama saya adalah ada Mas Ernest Christian yang nanti juga akan sharing bersama dengan saya. Ya, moga-moga kita bisa berbagi masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologi dan psikiatri secara lebih mendalam dan lebih detail ya, baik dari sudut pandang psikologi maupun dari psikiatri. Oke, tanpa menunda-nunda waktu lagi, kali ini gantian. Biasanya saya yang mulai duluan, tapi kali ini biarkan Mas Ernest yang mulai duluan, akan membawakan presentasinya mengenai bagaimana saat ini atau here and now atau sekarang dan saat ini. Oke, Mas Ernest, saya persilakan. Oke, terima kasih Dokter Budi. Oke, jumpa lagi dengan saya. Dan kemudian untuk saat ini kita coba membahas temanya tentang here and now atau saat ini dan sekarang. Saya bersama dengan saya lagi, apa sih temanya tentang saat ini dan sekarang? Saat ini dan sekarang yaitu kondisi yang saat ini tubuh, baik tubuh, perasaan maupun pikiran, kita merasakan sensasinya secara harafiah kondisi kita saat ini, seperti itu. Oke. Lalu kemudian di sini saya coba menambahkan dari sudut pandang psikologi humanistik, yaitu kajian pendekatan psikologi humanistik meliputi kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, dan keberhasilan dalam merealisasikan potensi individu. Di sini kalau kita bicara tentang psikologi humanistik, tentunya kita bicara untuk masa kedepannya. Dalam artian ini yang positif untuk pemaknaan diri kita saat ini, seperti itu. Jadi pemaknaannya adalah, kita hidup untuk masa ini dan kemudian untuk masa depan, seperti itu. Terutamanya tapi untuk masa saat ini. Lalu kemudian psikologi humanistik melihat dari sudut pandang individu, mengekspresikan secara kreatif dan merealisasikan potensi secara utuh. Di sini kita dapat mengekspresikan. Jadi kalau misalnya ada perasaan, emosi, biasanya kalau kita bicara tentang emosi, tentunya itu bukan hal yang negatif saja. Marah, kemudian ada senang, ada bahagia, ada gembira, seperti itu. Itu menjadi satu bentuk emosi dalam sudut pandang secara psikologi. Dan bukan cuma hal yang negatif aja ya, kayak marah, sebel, benci, seperti itu. Tentunya yang positif pun ada, itu bagian dari emosi, seperti itu. Lalu kemudian di sini saya coba menambahkan untuk pendekatan kita bicara psikologi humanistik tentunya adalah Abraham Maslow. Seperti itu. Tentunya kajian secara humanistik erat kaitannya dengan Abraham Maslow. Di sini Maslow ini terkenal dengan hierarchy of needs, yaitu hierarki kebutuhan sebagai bentuk piramida dari kebutuhan. Kita bicara piramida kebutuhan tentunya itu secara berjenjang. Dari yang di bawah, kita level paling bawah, kebutuhan yang lebih besar, lalu semakin lama semakin mengecil. Kurang lebih seperti dari gambar yang tersedia ini, dari titik yang lebih lebar, itu arahnya ke atas semakin mengerucut. Seperti itu. Seperti membentuk segitiga. Lalu di sini, saya coba menjelaskan untuk memaparkan atau membagikan tentang piramida kebutuhan. Apa sih piramida kebutuhan di sini? Ya, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis dari makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Ini biasanya disebut sandang pangan papan. Seperti itu. Dan kemudian untuk rasa aman di tahapan selanjutnya, yaitu keamanan, keteraturan, kestabilan, dan itu bentukan dari rasa dia secure atau ya itu adalah bentuk rasa amannya dia sebagai individu. Lalu kemudian naik lagi setelah rasa aman, yaitu sosial. Sosial ini apa? Afeksi. Afeksi ini bentuk perasaan antara dia individu satu dengan individu lain ataupun dengan kelompok lain. Kemudian relasi, keluarga, dan lain-lain. Tentunya ini berkaitan dengan
individu yang bersangkutan, dan lingkungan ataupun orang lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya penghargaan. Untuk yang di selanjutnya ini, penghargaan itu mencakup pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan pencapaian target atau suatu keinginan. Dan kemudian yang selanjutnya adalah aktualisasi diri. Pengembangan diri memenuhi ideologi, kemudian dari keinginan yang mengaktualkan dirinya dia. Dia memaknai dirinya dia sebagai seorang individu secara harafiah. Ini biasanya tingkatan piramida ini. Jadi tentunya pada saat fisiologi sudah tercukupi, kemudian masuk ke rasa aman. Rasa aman sudah tercukupi, kemudian masuk lagi ke lanjutannya, sosial. Kemudian setelah itu bentuk penghargaan atau penghargaan ini di layer selanjutnya, lalu kemudian dia mencari aktualisasi diri. Biasanya contoh dari ini, orang dengan pekerja, saya berikan sedikit ilustrasi, ini kayak pekerja. Dari kecil dia, misalnya dari muda dia bekerja, seperti itu. Bekerja, lalu kemudian yang pencukupan dari kebutuhan ini dia memenuhi kebutuhan fisiologis dulu terutama. Kemudian dari bentuk fisiologis, kemudian dia menumbuhkan rasa aman. Setelah itu, dia di lingkungan sosial, baik dengan rekan kerja, atasan, kemudian dengan partner atau relasi kerja, seperti itu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari situ mendapatkan penghargaan, timbal balik dari apa yang diberikan, lalu kemudian dia dapatkan balik. Setelah itu semua sudah didapatkan, lalu kemudian kenapa sih dia masih untuk mau bekerja atau kenapa dia meninggalkan hal itu? Terlepas dari hal itu adalah bentuk aktualisasi dirinya dia. Baik itu pengembangan diri, lalu kemudian pemenuhan ideologinya, seperti itu. Pemaknaan dirinya dia sendiri. Oke. Selanjutnya tentunya di sini tidak lepas kaitannya dengan psikologi positif. Di sini saya coba mendekatkan dengan salah satu lagi, yaitu dari humanistik, lalu kemudian berlanjut ke psikologi positif. Di sini psikologi positif erat kaitannya dengan memusatkan perhatian saat ini, atau here and now. Inti dari pemusatan kondisi saat ini adalah perhatian, atau biasa disebut juga mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Kita lihat dari hasilnya. Hasil dari mindfulness adalah kepuasan. Beberapa bentuk kepuasan yaitu di sini saya berikan 4 contohnya, dan kemudian dan lain bisa banyak hal setelah di luar dari 4 hal ini. Yang pertama kita lihat sama-sama yaitu kondisi cita-cita atau harapan. Kemudian yang kedua, kondisi yang luar biasa. Ketiga, hal-hal penting dalam kehidupan. Keempat, kondisi yang berdampak dan dimaknai sebagai hal positif bagi individu. Ya, tentunya ini berkaitan semua. Dari mindfulness, dia merasa oke, keberadaan dirinya saat ini, bentuk kepuasannya, dengan kondisi cita-citanya, dengan kondisi harapannya. Lalu kemudian hal yang luar biasa, hal yang membuat dia gembira, atau hal yang membuat dia sangat menyedihkan terkait dengan emosi. Dan kemudian yang ketiga, hal-hal penting dalam hidup, ini berupa pencapaian ataupun suatu hal yang dirasai bermakna, memiliki makna tertentu dalam dirinya. Lalu kemudian yang keempat, kondisi yang berdampak dan dimaknai sebagai hal positif bagi individu. Ini yang sangat terlihat dari ketika pada saat seseorang ini mencapai mindfulness yang baik, yaitu kondisi yang berdampak dan dimaknai sebagai hal positif bagi individu. Biasanya ini dapat dirasakan, terlihat, bahkan dapat dilihat di orang lain pun komentar biasanya tentang ini. Oh, kok biasanya terlihatnya adalah kok tenang banget, atau misalnya tidak ada masalah, atau dia menerima kondisinya seperti itu. Contohnya dari hal ini, ketika pada saat sudah mindfulness atau yang tadi kita sebut dengan aktualisasi diri, biasanya contohnya adalah Mother Teresa atau Ibu Teresa, kemudian Mahatma Gandhi, seperti itu. Oke. Lalu kemudian dengan here and now ini berkaitan dengan kesejahteraan hingga kebahagiaan. Di sini kesejahteraan dan kebahagiaan ini berbeda ya. Jadi kesejahteraan ini belum tentu bahagia,
kebahagiaan, sudah pasti sejahtera. Kok begitu? Iya, karena kesejahteraan ini dia sejahtera secara finansial, belum tentu sejahtera secara finansial ini adalah bentuk dari kebahagiaan. Seperti itu. Tetapi bentuk kebahagiaan dia atau bentuk pencapaian dia merasa bangga, merasa bahagia, merasa puas, itu merupakan hal yang membuat individu itu mengalami sejahtera. Seperti itu. Lalu kemudian di sini saya coba memaparkan secara kognitif individu dengan kondisi mindfulness terlihat dengan beberapa ciri, yaitu ini yang tadi saya sempat jelaskan, tenang dalam menghadapi keberagaman kondisi di luar dirinya, kemudian merasa puas secara harafiah dengan kondisi hidup saat ini, sehingga tidak memerlukan hal yang diubah dalam perjalanan hidupnya dia, hidup individu tersebut. Selanjutnya, menerima seluruh kondisi, sensasi, dan pengalaman yang terjadi di sekitar diri yang terjadi secara konkret. Jadi bentuk pengalaman, hal yang terjadi pada dirinya dia, bentuk kesedihan, kekecewaan, kesenangan, kegembiraan, itu diterima semua. Bahwa saya terjadi karena kondisi saat ini, saya terjadi karena kondisi sebelumnya, maka itu saya menjadi seperti ini. Dan kemudian saya menerima kondisi saya saat ini. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, memiliki perasaan, cara berpikir, dan memandang dari perilaku positif yang dapat dirasakan pada orang lain hingga lingkungan. Ini yang tadi saya sempat jelaskan. Ini jadi orang lain juga menyadari, mengengahkan. Seperti itu. Jadi, dia memang dari secara perasaan ataupun cara berpikir ataupun bahkan perilakunya itu terpapar atau terpancar sehingga orang lain pun dapat merasakan seperti itu. Kurang lebih dari saya, ini yang saya dapat bagikan ke teman-teman, dan kemudian saya lanjutkan ke saya sudah selesai. Saya sudahi pada bagian saya, lalu kemudian saya serahkan kembali ke Dr. Budiman. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Mas Ernest ya presentasinya ya untuk mengenai here and now, dan ternyata akhirnya begitu saya lihat ini klop kayaknya nih dengan topik saya karena saya lebih banyak bahas masalah sebelum dan sesudah, tapi masalah here and now-nya ternyata sudah dibahas oleh Mas Ernest secara lebih lengkap. Oke, baik ya teman-teman, saudara-saudara sekalian, sekarang giliran saya untuk mempresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hidup saat ini. Sebentar, saya coba share screen. Oke, ya sudah. Nah ini ya judulnya adalah hiduplah di saat ini. Ya, jadi memang ini topik yang sangat sederhana ya. Jadi mungkin kita akan beranggapan bahwa rasanya kita semua tahu lah kita hidup saat ini gitu. Kita hidup nggak mungkin di masa yang lalu, dan juga kita nggak mungkin hidup di masa yang akan datang. Jadi mungkin banyak teman-teman yang menganggap apa sih pentingnya kita membahas topik yang apa tuh yang kelihatannya klise, kelihatannya nggak berguna, kelihatannya sangat sederhana ya. Tapi nanti kita lihat ya kenapa sih saya menganggap penting masalah hidup saat ini yang perlu kita bahas ya. Jadi memang masalah hidup di saat ini atau here and now ini sering kita sudah dengar ya. Tapi pada faktanya adalah sulit kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih buktinya? Nah, ini ya tentu kita sering dengar ya istilahnya badannya di sini tapi pikirannya di mana-mana ya. Sering ya kita bilang ya. Jadi istilah-istilah seperti ini sering kita dengar. Misalnya pada saat kita yang paling sering adalah kita di kantor. Ya, kita di kantor tapi ternyata pikiran kita ada di rumah. Kita masih merasa nggak bisa fokus dalam pekerjaan. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya yang terjadi apa? Misalnya pada saat kita pulang dari rumah, kita pulang, tapi kita masih memikirkan pekerjaan kita. Nah ini kan yang saya sebut adalah bahwa kita tidak hidup di saat ini, kita masih hidup di masa lalu. Ya.
apa yang sudah terjadi masih kita bawa-bawa. Kita di rumah, begitu kita berangkat ke kantor, rumah itu sudah menjadi masa lalu. Tapi saat di kantor, apa yang terjadi? Kita masih memikirkan kondisi di rumah. Gitu. Nah, inilah yang kita sebut tidak hidup di saat ini. Ya, gitu. Kemudian, nah di sini juga saya sedikit membawakan ilustrasi ya, bagaimana kisah seorang awam dengan seorang filsuf dalam menanggapi atau memandang kehidupan. Jadi dikisahkan ada seorang umat awam bertanya kepada seorang filsuf atau seorang spiritualis lah, kita anggap seperti itu ya. Mereka bertanya, Bapak, apakah yang Bapak anggap sebagai berkah atau yang Bapak anggap sebagai rahmat dalam kehidupan ini? Jadi, nah, menjawab pertanyaan seperti ini mungkin kita semua orang punya punya pesan atau persepsi yang berbeda-beda. Yang kita anggap berkah apa sih? Apakah kalau kita misalnya kita sudah punya rumah yang mewah, kita sudah punya mobil yang banyak, kita sudah punya harta yang berlimpah, apakah kita anggap kita sudah mendapatkan berkah atau kita sudah mendapatkan rahmat dalam kehidupan ini? Nah, setiap orang punya pandangan berbeda-beda. Nah, demikian juga si umat awam, dia bertanya kepada seorang spiritualis atau seorang filsuf kita anggap ya, apa makna berkah atau makna rahmat bagi Anda? Kemudian apa yang dia jawab? Dia menjawab adalah ketika pagi hari saya bangun dari tidur dan saya masih dapat melihat matahari, disitulah saya merasa bersyukur. Nah, orang awam ini, umat awam ini merasa sangat tidak nyaman dengan jawaban tersebut. Kok sepele banget gitu. Terus dia bilang, loh, kok hanya seperti itu makna berkah bagi Anda? Kan semua orang juga mengalami seperti itu katanya. Dia begitu pagi bangun, ya masih bisa narik nafas, bisa melihat matahari. Betul. Ya, jadi si filsuf itu menjawab, betul, katanya memang semua orang mengalaminya, tapi tidak setiap orang merasakannya atau menganggapnya sebagai satu berkah. Ya, nah disinilah kita melihat bahwa banyak hal-hal sederhana dalam hidup kita, tapi kita memandangnya memandang secara sebelah mata, gitu, tidak menganggap sebagai hal yang penting. Ya, misalnya pada saat kita di Indonesia lah saat ini, kita mungkin di Indonesia cenderung menghindari cahaya matahari. Sementara banyak orang-orang yang hidup di negara-negara yang 4 musim itu ketika ke daerah tropis, mereka senang berjemur matahari ya, mereka ingin merasakan kehangatan matahari gitu loh. Padahal bagi kita yang sehari-hari sudah mendapatkan cahaya matahari yang berlimpah, kita anggap ini sesuatu yang bukan sesuatu hal yang mewah gitu. Demikian juga kalau saya ingat, kita mungkin masih ingat cerita humor beberapa berapa tahun yang lalu mungkin ya. Jadi ada ketika seseorang itu hidup di gurun pasir gitu. Jadi bagi mereka ketika ditanyakan oleh seorang ada jin ya, ada jin gitu. Kemudian jinnya dari gurun pasir, kemudian orang itu diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu, dan dia minta apa? Jin, saya minta sesuatu yang paling berharga, gitu. Karena apa? Dalam bayangan dia sesuatu yang paling berharga itu adalah emas, berlian, permata dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Jin itu memberikan dia air minum, ya, gitu. Nah, dia merasa kecewa orang itu. Karena apa? Tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Karena dia minta barang berharga. Ternyata untuk di padang pasir, di antara semua barang berharga, air putih itulah, air minum itulah yang paling berharga. Walaupun kita membawa perhiasan yang banyak ya pada saat kita kehausan, kita di gurun pasir, tentu kita tidak menghendaki itu semua. Yang kita inginkan hanyalah air minum. Gitu. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini, banyak hal-hal yang kita anggap sederhana, tapi di lain pihak ini adalah sebagai sesuatu barang yang sangat berharga. Ya, inilah yang perlu kita sadari ya, agar kita tidak terjebak dalam kehidupan. Oke, selanjutnya. Nah, ini saudara-saudara, teman-teman sekalian ya, saya ingin sedikit membahas masalah yang berkaitan dengan mental kita atau jiwa ya. Di sini yang paling kiri ya, kita lihat ya, ini ya. Di sini ada pikiran, perasaan dan perilaku. Inilah yang kita sebut sebagai mental atau jiwa.
Ya, jadi mental itu atau jiwa adalah satu kesatuan antara pikiran, perasaan, dan perilaku yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, inilah yang disebut mental atau jiwa. Nah, mental atau jiwa ini kalau kita lakukan terus-menerus, dia akan menjadi satu kebiasaan. Dan kalau kebiasaan itu kita lanjutkan, akhirnya menjadi sifat atau karakter kita, dan akhirnya inilah yang menjadi kepribadian atau mental kita sehari-hari. Makanya di dalam psikiatri, ketika seseorang sudah berusia di atas 18 tahun, dan dia sudah mempunyai ciri kepribadian tertentu, itu sudah dianggap sebagai sudah memiliki kepribadian. Ya. Oleh karena itu, sejak awal, sejak muda, marilah kita ciptakan satu kepribadian yang baik. Ya. Jadi jangan sampai kita sejak muda ini sudah memupuk satu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gitu. Lalu bagaimana dong kalau kita sudah dewasa, misalnya seperti saya atau seperti Mas Ernest yang misalnya sudah relatif sudah berumur ya, atau kita anggapnya sudah di atas 30 misalnya gitu. Nah, bagaimana? Ya ini kita masih bisa melakukan perubahan ya. Apa yang sudah terjadi menjadi kepribadian kita, coba pelan-pelan kita rubah agar apa menjadi turun, menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan akhirnya mental kita menjadi sesuatu yang baru ya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan. Nah, demikian pula kalau kita tinjau misalnya seperti seorang anak kecil atau kita anggap seorang bayi. Seorang bayi ketika tidur itu seringkali dia digigit nyamuk, dan begitu bangun ya biasanya pada pagi hari ya, kita anggap tidurnya malam, kemudian tanpa kelambu ya, tanpa ada apa tuh pelindungnya gitu, jadi gigit nyamuk, kan biasanya bayi itu tidak tahu ya, dia bukannya tidak merasakan ya, dia tapi belum peka, sehingga begitu bangun pagi-pagi kita lihat banyak kulitnya yang bentol-bentol merah karena digigit nyamuk. Nah, lama-lama bayi ini mulai belajar. Oh, kalau gatal seperti ini saya digigit nyamuk. Berarti mulai dia pelan-pelan ketika nyamuk mulai menggigit dan dia merasakan gatal, mulai pelan-pelan dia ingin menggaris. Dan akhirnya apa? Nyamuknya terbang, kemudian dia sudah digigit. Ya. Nah, lama-lama dia belajar lagi bagaimana nih caranya menghalau nyamuk, bahkan istilahnya menepuk nyamuk. Ya. Jadi lama-lama dia sudah tahu, begitu nyamuk nempel, dia sudah langsung merasakan, oh ada sesuatu yang menempel di bagian saya, dan dia sudah mulai merasakan. Awal-awal dia mulai menepuk dengan pelan ya, tapi apa, nyamuknya kabur-kabur ya. Nah lama-lama akhirnya dia belajar. Nah akhirnya setelah belajar itu menjadi pinter. Lama-lama begitu nyamuk baru nempel, dia sudah mampu menepuk nyamuk itu dan berhasil. Ya. Inilah hasil dari belajar yang berkali-kali dan mungkin bertahun-tahun ya. Nah kalau kita yang seperti saya, Mas Ernest atau teman-teman lain yang sudah di atas 10 tahun ya, mungkin ya sudah expert ya, sudah jago ya. Begitu ada nyamuk kita langsung bisa rasakan dan bisa kita tepuk. Dan hasilnya apa? Pasti kena. Inilah proses dari bagaimana kita belajar. Demikian juga kalau kita melihat pada anak-anak. Pada anak-anak itu ketika umur 2-3 tahun, begitu mereka mulai belajar belajar menulis, kita anggap ya. Itu pertama kali sebelum seorang anak bisa belajar menulis, dia akan mulai dulu belajar mewarnai ya. Dan itu selalu hampir di seluruh dunia itu seperti itu. Dan ketika kita belajar mewarnai, pertama kali adalah mereka belajar apa? Memegang pensil dulu, memegang pensil warna. Dan mereka motoriknya masih motorik kasar. Cara memegangnya pun mungkin masih dengan cara yang bukan cara memegang pensil atau bolpen seperti kita ya, tapi masih menggenggam ya. Masih menggenggam, kemudian bagaimana dia menorehkan pensil warnanya pun masih sembarangan. Ya, masih dicoret-coret ya, biasanya begitu. Coba kita perhatikan anak umur 3-4 tahun, ketika kita berikan pensil warna untuk mereka suruh mewarnai, pasti yang terjadi adalah mereka mencoret-coret ya. Nah, lama-lama kita ajarkan, nah bukan seperti ini, coba mewarnai begini-begini. Nah, dia mulai bisa mewarnai. Kemudian kita berikan gambar yang masih hitam putih atau patternnya atau polanya ya. Nah, dia mulai kan, pertama diacak-acak, lama-lama dia sudah mulai bisa mewarnai dari sisi per sisi gitu ya. Jadi kalau seperti mosaik gitu ya, dari satu
satu mosaik ke mosaik berikutnya ya. Ini lama-lama kita senang. Akhirnya apa? Misalnya, aduh kamu pinter sudah tidak keluar garis ya, seperti itu. Nah, dari situlah ketika dia mulai mewarnai, mulai bagus, tidak keluar garis dan sebagainya, akhirnya lama-lama mereka juga belajar bagaimana cara memegang pensil yang baik. Nah, setelah belajar memegang pensil yang baik, akhirnya bagaimana? Mereka belajar menulis. Menulisnya juga awalnya yaitu tulisannya ya kadang-kadang kita sebut mungkin istilahnya sampai sekarang masih ada ya, tulisan cakar ayam ya, ceker ayam ya, tulisannya berantakan atau segala macam. Ya seperti itu. Tapi lama-lama dengan seringnya belajar, akhirnya tulisannya menjadi semakin baik. Ya. Inilah sama seperti mental kita. Mental kita pun belajar. Kita belajar dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kasar ya. Kemudian karena dilatih terus, akhirnya menjadi semakin halus, menjadi semakin baik. Ya. Oleh karena itu, di sini teman-teman semua ya, saya ingin mengajak teman-teman semua bagaimana kita menciptakan satu kepribadian yang baik, ya. Satu kepribadian yang bisa diterima oleh sebagian masyarakat. Walaupun pada akhirnya kita mempunyai ciri kepribadian masing-masing ya, tapi paling tidak ciri kepribadian itu bukan sesuatu yang kaku, tidak menjadi satu gangguan kepribadian. Ya. Oleh karena itu, saya harapkan marilah kita mulai melihat ke diri kita masing-masing. Ya. Apa sih hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita, dan pasti kita tahu. Ya, kita mengenal diri kita. Ya. Hal-hal apa yang baik, nah, itulah kita terus kembangkan. Dan hal-hal apa yang buruk, ini yang pelan-pelan kita coba hilangkan. Hal-hal buruk ini bukan terjadi secara serta-merta, ya, secara mendadak. Hal buruk terjadi biasanya juga hasil dari penguatan. Ya, kita sebegitu lahir tidak mungkin menjadi orang yang pemarah. Ya, ketika lahir kita tidak mungkin menjadi orang yang emosional. Tapi karena lingkungan, ya lingkungan yang membuat kita menjadi orang yang emosi. Nah, karena lingkungan membuat kita misalnya menjadi orang yang emosi, akhirnya apa? Kita menjadi orang yang emosional itu menjadi satu kebiasaan. Dan akhirnya apa? Karena kebiasaan ini terus kita pertahankan dan kita jaga keberlangsungannya, akhirnya menjadi karakter kita dan menjadi kepribadian kita sehari-hari. Dan seringkali kita ketika sudah menjadi kepribadian sehari-hari seperti ini, ketika akan dirubah, kita keberatan atau bahkan kadang-kadang tidak mau merubah itu. Ya misalnya maaf ya ada teman-teman yang menjadi orang yang pemarah, kemudian ketika diingatkan, kamu kok jadi orangnya sangat emosional sih, kamu kok jadi orang kok sangat pemarah sih, sangat mudah mudah marah gitu. Nah biasanya yang bersangkutan bukannya menjadi sadar atau oh ya terima kasih saya telah diingatkan, bukan, tapi menjawabnya dengan apa? Iya emang udah sifat gua dari sananya, atau emang itu emang udah ciri, udah kepribadian gua sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita sudah menganggap hal negatif itu sebagai satu kepribadian kita, sebagai satu bagian dari dalam diri kita, ini sulit sekali kita untuk merubahnya. Ya. Jadi teman-teman saya harapkan kalau yang masih ada ya sifat yang kurang baik, coba pelan-pelan disadari. Dan ketika kita akan memulai melatih diri kita menjadi lebih baik, biasanya akan banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Jadi istilahnya teman-teman ini mau turun gunung ya dengan sepeda yang tanpa rem. Ya, jadi bayangkan ya kalau kita mau turun gunung, jadi apa istilahnya kalau istilah yang olahraga sepeda sekarang downhill ya, turun bukit ya, turun gunung gitu ya. Tapi mereka ada remnya. Kalau teman-teman nih yang sudah sudah ada kepribadian atau sifat-sifat yang negatif nih, bagaikan turun gunung yang tanpa rem ya. Ya akhirnya apa? Nabrak aja apa yang ada di depan muka kita ya kita tabrak semua ya. Itu seperti itu. Nah, pelan-pelan kita pasang rem. Jadi awalnya kita punya sepeda dengan ada remnya, biasanya juga masih blong ya. Kita kadang-kadang lupa ngerem atau kita kadang-kadang masih ngerem juga masih belum pakem ya. Tapi lama-lama akhirnya bisa pakem ya. Jadi ini yang harus kita latih. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, inilah seperti yang tadi Mas Ernest sudah jelaskan ya mengenai kehidupan here and now ya, kehidupan. Jadi sebetulnya kehidupan kita ini, nah ini saya menganggap menganalogikan seperti ini. Jadi kehidupan kita tidak lebih dan tidak kurang hanyalah seperti garis ya, seperti garis, dan ada sesuatu yang
peristiwa yang dahulu, ya. Kemudian juga ada peristiwa yang sekarang dan ada peristiwa yang akan datang. Ya, ini. Jadi kehidupan kita tidak lebih dan tidak kurang hanya seperti ini, ya, seperti satu garis, ya. Tidak ada yang tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, ya, seperti ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah seperti tadi yang Mas Ernest jelaskan, kita tidak menyadari bahwa hidup kita itu ada di sekarang, ya. Kita tidak menyadari hidup kita ada di saat ini, ya. Saat ini misalnya teman-teman lagi ada di rumah, ya sudah sadari bahwa teman-teman ada di rumah. Jadi jangan jangan kemudian berhayal, aduh kalau saya ke tempat wisata ini rasanya kok enak banget, aduh kalau kita bisa ke puncak rasanya nyaman, ya. Bukan, ya, gitu. Ya, jadi harus disadari ya hidup kita seperti ini. Nah, yang jadi permasalahan ini teman-teman, ya. Yang jadi permasalahan kita hidup sekarang, tapi kita mencoba kembali ke masa lalu. Sebetulnya kita tahu. Kita kembali ke masa lalu ini adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bisa. Tapi apa? Praktiknya sehari-hari. Seringkali kita tanpa sadar, kita hidup di saat ini, tapi mencoba kembali ke masa lalu. Akhirnya yang timbul apa? Timbul rasa penyesalan. Ya. Biasanya penyesalan itu ada dua hal yang terjadi. Kita menyesal karena telah melakukan sesuatu yang buruk, ya, atau kita menyesal karena telah ada kesempatan baik tapi kita tidak ambil, kita tidak lakukan. Contohnya begini, misalnya kita telah melakukan kesalahan, ya. Kemudian ketika kita ingat, ya, langsung kita merasa nyesal, aduh tadi kenapa ya saya lewat jalan itu, gitu. Akhirnya apa? Macet, ya. Nah, gitu. Atau aduh kenapa ya saya minjemin duit ke teman saya itu. Dan kenyataannya apa? Saya khawatir nih, nggak bakalan dikembaliin. Atau begitu uangnya memang yang kita pinjam nggak dikembalikan, akhirnya kita menyesal dalam hati, iya ya, padahal gue udah tahu ya dia tukang utang di mana-mana, tapi kok gue masih pinjemin. Nah, ini timbul penyesalan. Ya, akhirnya apa? Kita mencoba kembali ke masa lalu dan walaupun tidak bisa, kita mencoba memaksakan. Akhirnya apa? Kita kecewa. Ya, inilah yang sering terjadi. Dan kemudian ada kesempatan baik juga yang kita tidak ambil. Misalnya ada kesempatan kita bisa menolong orang, ya. Tapi kemudian kita merasa acuh tak acuh sehingga kita tidak menolongnya, dan ketika kita dengar dia mendapatkan sesuatu yang musibah atau bencana misalnya, ya, kita timbul rasa penyesalan. Misalnya waktu hujan gitu, misalnya kita melihat orang yang harusnya kita tolong, kita pinjemin payung atau kita kita berikan jas hujan misalnya, tapi kemudian karena saat itu kita merasa aduh sayang ah kalau payung itu kita pinjamkan ke dia nanti nggak kembali misalnya, udah kita acuh aja, kita nggak berikan payung atau jas hujan. Kemudian ketika kita mendengar dia terkena penyakit misalnya, kita menyesal, aduh iya ya, kenapa ya tadi saya kok pelit banget ya nggak pinjemin dia payung atau jas hujan. Nah, ini penyesalan inilah yang dalam psikiatri pada akhirnya akan menimbulkan satu gejala yang kita sebut depresi. Jadi kalau teman-teman, ya, kalau kita mencoba kembali ke masa lalu dan timbul penyesalan, akhirnya yang timbul adalah depresi. Ya. Oke. Selain itu apa? Nah, ini teman-teman, ya, saudara-saudara sekalian, ya, yang terjadi adalah kita tidak menyadari bahwa hidup kita sekarang dan kita mencoba mengejar ke masa yang akan datang. Dan sebetulnya ini kita juga tahu bahwa tidak mungkin kita mengejar ke masa yang akan datang. Tapi apa? Dalam prakteknya kita mencoba, misalnya apa? Misalnya sesuatu yang belum terjadi, ya. Kita misalnya mau pergi ke satu tempat, dan paling sering misalnya kita anggaplah kita mau jalan-jalan gitu, ya. Ini sebelum pandemi, ya. Kalau sekarang memang kita kebanyakan di rumah, ya. Jadi kita mau pergi jalan-jalan dan biasanya malam sebelum itu kita udah nggak bisa tidur. Karena apa? Kita sudah gelisah, kita sudah cemas, ya. Kita seolah-olah sudah berada di tempat tersebut. Ya. Inilah yang akhirnya menimbulkan satu kecemasan. Ya. Inilah teman-teman semua, ya. Jadi bahwa kehidupan kita di saat ini yang sebetulnya harusnya kita menyadari kehidupan kita sekarang, tapi kita mencoba kembali ke masa lalu ataupun kita mencoba mengejar ke masa yang akan datang. Akhirnya apa? Timbullah masalah-masalah psikiatri. Ya, inilah yang akhirnya teman-teman ada yang
perlu konsultasi ke psikiatris ya atau konsultasi ke psikolog ya. Karena apa? Ya masalah ini tidak menyadari bahwa hidupnya adalah sekarang. Kemudian masalah yang sekarang ada tidak sih? Ada, tentu saja ada. Ya, masalah yang sekarang timbul adalah karena kita tidak mindfulness seperti tadi yang Mas Ernest katakan ya. Kita tidak menyadari bahwa hidup kita sekarang, kita tidak menyadari bahwa kita harus apa ya, stay di kehidupan sekarang, kita harus mindfulness ya. Nah, kita tidak bisa mindfulness dalam arti tidak bisa memegang objek. Dan ini seringkali terjadi pada kehidupan yang sekarang. Misalnya pada saat kita yang paling sering pada saat kuliah ya, pada saat kuliah biasanya kita kan sering ngantuk ya, atau dengar seminar kita sering ngantuk karena apa? Biasanya kita tidak bisa memegang objek dengan baik ya. Jadi akhirnya apa? Timbul rasa bosan. Nah, karena timbul rasa bosan akhirnya yaitu timbulnya kegelisahan ya, atau timbul kebingungan. Kita bingung mau ngapain nih. Akhirnya apa? Yaitu ngantuk ya. Kemudian dan cara mengatasinya bukannya menyadari ya, tapi kita alihkan ya. Paling banyak memang yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana mengatasi kebosanan, bukan menyadari kebosanan kemudian mengatasi masalah kebosanan, tapi mengalihkan. Karena ini yang paling gampang. Misalnya apa? Main game. Paling sering terjadi ya. Coba teman-teman semua perhatikan ya di sekitar kita, dimanapun kita ketemu ya, entah di rumah, entah di tempat kerja, entah di halte bis, entah di pasar, di mall dan sebagainya. Ketika seseorang sedang menunggu sesuatu, itu yang mereka lakukan apa? Yaitu dengan cara main gadget, ya, dengan cara main game, ya itu. Tapi bukan apa ya, menjaga satu perhatian yang murni ya. Ya seperti yang pernah saya di video saya sebelumnya ya mengenai meditasi ya, coba pelan-pelan teman-teman ya, coba pelan-pelan ketika kita saat sekarang sedang mengalami kebingungan ataupun kegelisahan, cobalah jangan dialihkan dengan kita main game, nonton TV dan sebagainya. Cobalah pelan-pelan kita mulai melatih apa ya, perenungan kita tentang saat ini. Caranya yaitu dengan meditasi ya, itu sebagai satu cara yang sangat baik ya untuk mengembangkan mental kita. Oke, nah inilah teman-teman yang mengenai kehidupan kita, bagaimana mengenai hal yang dahulu, sekarang dan yang akan datang. Dan kalau timbul kita masih terus-menerus mencoba kembali ke masa lalu, akhirnya yang timbul adalah kita menjadi orang yang depresi. Oke, nah sekarang saya akan singgung sedikit masalah depresi. Apa sih itu gejala-gejala depresi ya? Nah, jadi gejala depresi ini ada 3 sebetulnya kita sebut, ada trias ya, trias depresi, yaitu ada 3 gejala utama. Ini pertama adalah sedih atau murung setiap waktu ya, atau setiap saat ya. Jadi yang kita sebut afek depresif ya. Jadi setiap saat kita merasa sedih, merasa murung ya. Kemudian kehilangan minat. Kehilangan minat dalam arti teman-teman, cara gampangnya adalah gini, kita pasti setiap orang punya hobi ya. Nah, kalau kita sudah mulai kehilangan minat terhadap hobi kita, nah inilah jangan-jangan kita sudah mulai masuk gejala depresi. Ya, misalnya teman-teman ada yang hobi berkebun, ya tiba-tiba sekarang kebunnya dibiarkan berantakan. Atau teman-teman ada yang hobinya misalnya piara burung, tapi sekarang burungnya sudah tidak lagi terurus dengan ya. Teman-teman hobi bersepeda, sekarang sudah males ya bersepeda dan sebagainya. Itu ya masalah kehilangan minat. Kemudian yang ketiga adalah tidak bertenaga atau mudah lelah ya di sini ya. Di sini kita merasa baru bukan kerja sih ya, sebetulnya baru melakukan aktivitas sedikit saja rasanya sudah mudah lelah ya. Ya, jadi ini ya gejala-gejalanya. Kemudian ada gejala tambahan adalah rasa tidak berguna atau rasa bersalah. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, kita seringkali timbul ada rasa bersalah ya. Karena apa? Ada sesuatu di masa lalu yang kita telah lakukan kesalahan, menurut kita telah melakukan kesalahan. Jadi akhirnya apa? Timbul penyesalan, ya, timbul rasa bersalah, rasa tidak berguna. Ya. Kemudian konsentrasi atau perhatian berkurang. Ya. Di sini juga sering dikeluhkan ya, biasanya kita mengeluh, otak saya kayaknya makin bodoh ya,
kok konsentrasi saya menurun, kok sekarang saya tidak lagi secerdas waktu dulu ya. Nah, ini adalah salah satu juga gejala dari depresi. Kemudian yang berikutnya adalah pandangan masa depan yang suram dan pesimis ya. Kita tidak lagi seoptimis dulu. Jadi kalau dulu begitu kita mendapatkan satu hambatan atau satu rintangan ya kita merasa nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang kok merasa aduh kok banyak aja masalah yang menimpa saya. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan pola makan. Jadi di sini gangguan pola makan adalah bisa berarti makannya bertambah ataupun makannya berkurang. Ya, jadi orang yang mengalami depresi memang terjadi gangguan pola makan. Umumnya adalah mereka terganggu pola makan dalam arti tidak mau makan atau tidak nafsu makan. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu juga yang ketika mengalami depresi justru malah makannya bertambah. Ya, jadi kita bisa lihat, misalnya kalau orang yang biasanya ketika depresi ini nafsu makannya menurun, kita bisa lihat dari badannya, begitu dia makin kurus, ya makin tampangnya makin kuyu gitu ya. Nah kita lihat kayaknya lagi depresi. Tapi juga ada sebaliknya, orang yang begitu depresi makan. Nah ini kita lihat makin lama makin gemuk ya. Jadi begitu kita lihat wah makin gemuk, wah mulai gejala depresi dia muncul gitu. Ya jadi kita mesti tidak bisa menjudge ya bahwa seseorang ini kalau depresi itu pasti tidak nafsu makan, belum tentu. Jadi karena ada orang tertentu, memang sebagian kecil ya, orang tertentu yang memang ketika dia depresi justru nafsu makannya malah bertambah. Kemudian yang lainnya adalah harga diri dan kepercayaan diri yang berkurang. Jadi tidak seperti dulu kita begitu ada sesuatu pekerjaan atau sesuatu ini kita merasa yakin ya bisa. Gitu. Kalau sekarang sudah langsung sudah langsung pesimis gitu ya, langsung nggak pede ya. Jadi yang kadang-kadang orang bilang mental tempe, ya. Orang bilang seperti itu ya, karena itu harga diri dan kepercayaan diri yang berkurang. Ya. Kemudian juga ini gangguan tidur juga ini sering terjadi. Dan gangguan tidur memang yang sering terjadi pada orang depresi adalah sulit tidur ya. Jadi ciri khas orang yang mengalami gangguan depresi dalam hal sulit tidur adalah biasanya pada saat memulai tidur mereka itu sulit sekali untuk memulai tidur. Dan begitu sudah mulai tertidur, biasanya tuh begitu ada suara berisik, gampang terbangun. Dan biasa kalau sudah terbangun untuk tidur lagi sulit. Ya. Jadi ini sangat khas ya untuk orang depresi. Jadi kalau ada teman-teman yang bertemu orang yang dengan keluh kesah merasakan masalah tidur, iya nih saya kalau mau tidur mesti gulang-guling dulu di atas ranjang ya sampai 2-3 jam baru bisa tidur. Dan kalau baru tidur 2-3 jam begitu dengar berisik sedikit aja langsung terbangun. Dan kalau udah bangun mau tidur lagi susah. Nah inilah salah satu ciri khas orang depresi. Dan biasanya orang depresi memang ciri khas pola tidurnya, gangguan tidurnya ini seperti ini. Ya, mau mulai tidur susah. Ya, dan begitu tidur pun hanya sebentar. Ya, tidak sesuai dengan jam yang biasanya misalnya 6 jam atau 8 jam. Dan kalau sudah terbangun untuk tidur lagi susah lagi. Ya. Tapi ada juga sebagian kecil orang yang begitu mengalami depresi adalah justru tidurnya makin banyak. Ya. Nah ini tapi biasanya jarang. Biasanya paling sering terjadi adalah tidurnya justru yang sedikit. Ya. Kemudian yang paling berat adalah adanya gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri bahkan sampai ke ada keinginan bunuh diri. Ya. Jadi ini kita sering lihat ya orang-orang yang mengalami depresi ada keinginan untuk menyakiti diri bahkan keinginan bunuh diri. Ya, saya pernah bertemu beberapa orang ya biasanya kalau yang menyakiti diri itu adalah mereka biasanya yang sering menggigit kuku ya. Sering ya teman-teman yang kita lihat ya orang sering menggigit kuku ya bahkan kadang-kadang kukunya sudah habis sudah nggak bisa dipotong masih digigitin sampai kita lihat kuku sekitar kukunya itu jelek sekali ya tidak rata gitu karena apa sudah sering digigitin gitu dengan dia karena itu tanpa sadar ketika dia lagi sedang ada masalah ya dia melampiaskannya dengan menggigit kuku ya. Atau bahkan ada orang yang menyakiti diri ya mulai ada coba-coba ya bunuh diri ya gitu. Nah biasanya ini harus segera kita berikan pertolongan ya. Kalau yang lain-lain mungkin kita masih masih tidak terlalu bahaya. Tapi kalau ada gagasan atau keinginan untuk bunuh diri ini yang yang sangat bahaya. Kenapa sangat bahaya? Ya kalau usahanya ini gagal, kalau usahanya berhasil, ya goodbye gitu loh. Ini ya. Jadi jika ada teman-teman
yang memang ada kerabatnya atau ada temannya atau ada sahabatnya yang sudah mulai memperlihatkan gejala-gejala depresi, ya harus dibantu. Ya, kalau ke psikiatris malu, nggak ada masalah. Ada Mas Ernest, silakan ke psikolog. Biasanya kalau pasien kalau disuruh ke psikiatri udah langsung antipati ya, udah langsung enggak, saya kan nggak gila katanya, gitu ya. Gitu ya udah, kalau memang belum mau ke ketemu psikiatri atau ketemu saya gitu, ada Mas Ernest, ada psikolog ya, silakan silakan ke teman-teman apa tuh yang mau konsultasi. Oh ya, sebelum saya lupa ya, bagi teman-teman ya yang ingin konsultasi ya, nanti silakan hubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini ya, di bawah layar, dan nanti akan diberikan nomornya ya, silakan hubungi nomor tersebut, nanti kita atur jadwal kapan untuk konsultasi ya. Oke ya, begitu gejala-gejala depresi ya yang eh, apa tuh yang sering terjadi. Kemudian, nah ini untuk menegakkan diagnosis ini adalah 2 gejala utama ditambah ada 2 gejala tambahan, kemudian minimal berlangsung selama 2 minggu dan mengganggu fungsi kehidupan atau menimbulkan hendaya. Ya, oke, saya balik lagi ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi gejala depresi ini yang merah ini adalah gejala utama, yang kemudian yang abu-abu atau yang biru muda ini adalah gejala tambahan. Jadi untuk menegakkan diagnosis seseorang dinyatakan depresi adalah dengan 2 gejala utama ditambah 2 gejala tambahan. Ya, walaupun nanti depresi ini kita bagi lagi ada depresi yang ringan, sedang dan berat. Ya. Jadi jika ada 2 gejala utama ditambah ada 2 gejala tambahan, ini kita harus waspada ya, jangan-jangan kita sudah mengalami depresi ya. Walaupun misalnya udah ada 2 gejala utama dan ada 2 gejala tambahan, tapi misalnya waktunya baru berlangsung 3 hari, belum, memang sudah masuk, saya anggap sudah depresi tapi belum masuk kriteria diagnosis ya. Kemudian apakah sudah mengganggu fungsi, dalam arti mengganggu fungsi apa? Yang biasanya kita aktif, misalnya sekarang mulai males-malesan. Kita biasanya punya hobi olahraga, sekarang begitu diajak, enggak, lagi males nih. Nah, ini yang kalau sudah berlangsung 2 minggu. Oke, ini gejala depresi, kira-kira seperti itu. Lalu teman-teman juga tadi saya katakan ya, kehidupan kita saat ini, tapi kita mencoba mengejar ke masa yang akan datang. Sehingga akhirnya apa? Timbullah gejala kecemasan. Jadi gejala kecemasan ini timbul adalah bagi orang-orang yang tidak menyadari bahwa hidup dia adalah saat ini dan mencoba mengejar masa yang akan datang. Oleh karena itu, topik yang tadi di awal saya katakan topiknya begitu sederhana, yang kadang-kadang kita mungkin apa ya, menyepelekan, kita menganggap apa sih hidup di saat ini. Saya juga ngerti bahwa saya hidup saat ini, bahwa saya hidup bukan di masa lalu, bahwa saya hidup bukan di masa yang akan datang. Tapi dalam prakteknya kita seringkali mengalami yaitu kita coba kembali ke masa lalu sehingga timbul depresi, atau kita coba mengejar ke masa yang akan datang sehingga akhirnya timbul kecemasan. Apa itu gejala gangguan cemas ya? Nah, gejala kecemasan ini ada 2 ya, ada masalah ketegangan motorik dan nanti ada yang lainnya lagi ya. Oke, ketegangan motorik ini adalah apa sih? Yaitu kita mulai gelisah ya. Ini gelisah biasanya ditandai oleh biasanya kita sering tidak nyaman ya. Ini gelisah ini biasanya ada istilah-istilah yang memang kurang nyaman, tapi mungkin kalau menurut saya agak cocok juga ya. Gelisah ini bagaikan disebut sebagai kan anjing kurap katanya. Ya, anjing yang menderita gangguan kulit ya. Jadi kalau teman-teman pernah melihat anjing yang kulitnya mengalami gangguan ya, atau kita sebut anjing kurap ya, ini mereka tuh sangat gelisah. Dalam arti apa? Dia terus menggaruk ya, walaupun kita lihat sudah berdarah-darah masih juga, karena apa, sangat gatal ya. Nah demikian juga kalau kita yang sedang mengalami kegelisahan, kita ini juga sangat tidak nyaman. Artinya apa? Biasanya ketika orang yang sedang gelisah itu serba salah. Duduk salah, berdiri salah, tidur pun nggak bisa. Mau membaca nggak masuk, apa yang dibaca nggak ngerti, mau nonton TV nggak tahu alur ceritanya TV itu apa gitu loh. Ini yang timbul satu kegelisahan. Jadi buat
kita yang belum pernah mengalami gangguan cemas atau belum pernah mengalami kegelisahan, mungkin kita merasa, ah, ini sebagai sesuatu yang sederhana ya, tapi bagi teman-teman yang pernah mengalami kegelisahan, ini sebagai sesuatu yang sangat tidak nyaman. Dan biasanya kegelisahan ini adalah kita sendiri yang merasakan, orang lain tidak bisa melihat gangguan tersebut. Ini yang membuat kita makin apa ya, makin gregetan gitu, makin putus asa, makin kecewa. Karena apa? Ketika kita bercerita kepada orang lain hanya menganggap, lu terlalu berlebihan lah, kamu terlalu inilah, memikirkan sesuatu terlalu jauh gitu. Mereka tidak bisa mengerti, tapi bagi mereka yang telah mengalami gejala kecemasan dengan gangguan kegelisahan ini, ya ini akan timbul satu masalah yang tidak nyaman ya. Kemudian kegelisahan ini juga yang timbul adalah apa? Kita seperti apa ya? Seperti orang bilang apa ya? Bolak-balik gitu ya. Jadi jalan ke sana kemari ya bisa ya tidak menentu. Ya karena memang itu. Kemudian ya duduk nggak bisa diam, tidur pun nggak bisa, kemudian tangan bergerak-gerak terus apa segala macam ya. Ini yang adalah kegelisahan. Kemudian ketegangan motorik yang berikutnya adalah sakit kepala. Ini paling sering ya, timbul sakit kepala, kemudian dan biasanya sakit kepala ini agak bandel dalam arti apa? Kalau sakit kepala yang biasa ya, kita mungkin begitu minum obat sakit kepala, kita dalam setengah atau 1 jam atau sampai 2 jam sudah nyaman ya, dan kemudian biasanya sudah hilang ya. Tapi kalau pada orang yang mengalami gangguan cemas, biasanya sakit kepala ini berlangsung bisa sampai seharian. Minum obat sudah sampai 3-4 kali dan obat itu biasanya efektivitasnya hanya sekitar 1-2 jam. Setelah minum obat, dia setengah sampai 1 jam agak nyaman, kemudian 2 jam kemudian sudah mulai timbul lagi sakit kepala. Dan ini adalah mereka tidak menyadari bahwa ini adalah gangguan cemas, gejala dari kecemasan, bukan sakit kepala yang biasa. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah gemetaran ya, ini ya kita sering ya terjadi pada orang yang gangguan cemas gemetaran ya. Jadi biasanya kita bisa lihat ya pada saat dia duduk ataupun dia tidak pernah ada memperlihatkan satu hal yang nyaman ya gitu. Dan kemudian yang paling khas biasanya terlihat pada saat kita suruh dia mengangkat tangan gitu ya ke depan ya, kemudian kita berikan kita suruh kita letakkan kertas di atas kedua tangannya, biasanya kertasnya itu langsung bergetar ya kelihatan. Pada saat mereka biasanya mau mengangkat gelas minum juga itu juga biasanya akan kelihatan gemetarannya. Bahkan ada yang lebih parah ya, biasanya gemetarnya ini bisa sampai airnya tertumpah ya gitu. Kemudian ya ini ketegangan motorik berikutnya adalah tidak dapat santai. Orang cemas ya tidak dapat santai. Jadi semuanya dia rasakan sebagai suatu hal yang tidak nyaman ya. Duduk salah, berdiri salah, tiduran pun salah. Ya. Oke. Kemudian gejala berikutnya adalah mengenai overaktivitas otonomik. Jadi aktivitas yang berlebihan dari otonomi kita ya. Contohnya apa? Adalah ya ini takikardi atau detak jantung yang berlebihan ya. Jantungnya berdetak dengan kencang ya. Sama seperti orang yang olahraga. Jadi kalau kita misalnya jantung kita normal 80 sampai 100 ya, ini untuk orang-orang yang gangguan cemas biasanya bisa sampai 120 bahkan lebih ya. Jantung berdetak dengan keras ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena jantung yang berdetak dengan keras, akhirnya juga nafasnya juga menjadi cepat. Ya, nafas menjadi cepat dan dangkal. Jadi disebut takipnu ini ya. Ini. Kemudian gejala berikutnya adalah kepala terasa ringan atau pusing ya. Jadi kalau di motoriknya tadi kita lihat sakit kepala, nah di sini di overaktivitas otonomiknya adalah kepalanya terasa ringan atau kadang pusing, melayang ya seperti orang vertigo ya gitu. Kemudian juga, nah ini rasa melayang ya. Jadi kadang-kadang dia merasa seperti jalannya sempoyongan ya. Gitu. Kemudian ada yang paling sering ini keluhan epigastrik atau keluhan di sekitar lambung ya, yang dianggap sebagai sakit mah. Ini paling sering terjadi ya. Saya pernah banyak punya pengalaman dan juga
saya pernah, bukan pernah ya, seringkali mendapatkan konsultasi dari dokter penyakit dalam. Biasanya dokter penyakit dalam itu merefer pasiennya yang sudah berulang kali, sudah berbulan-bulan sakit mah, ya, tapi tidak sembuh-sembuh. Dan biasanya dokter penyakit dalam ini sudah tahu kalau orang yang sudah sakit mah lebih dari 3 bulan dan biasanya nggak sembuh-sembuh, ini adalah gangguan cemas. Dan biasanya itu dirujuk ke psikiatris. Ya, yang kalau kalau saya biasanya menangani kasus seperti ini sudah tahu. Jadi kalau dari dokter penyakit dalam sudah merujuk ke saya, gitu, saya udah tahu, ini masalahnya adalah kecemasan. Jadi kita sudah lebih gampang sih sebetulnya. Cuma yang jadi masalah adalah menyembuhkan pasien cemas ini bukan hal yang gampang. Karena apa? Mereka sudah diliputi oleh hal-hal yang negatif, dalam arti ketika akan diberikan obat, biasanya pasien-pasien ini sudah langsung, pertama yang ditanyakan apa? Dok, obat ini nanti timbul ketergantungan atau enggak? Nah, inilah kadang-kadang yang membuat saya menjadi sedikit kecewa, dalam arti belum juga diberikan obat, gitu. Belum juga dituliskan resep, sudah yang ditanyakan, dok, ini nanti ketergantungan atau tidak? Padahal dia tidak sadar. Misalnya ketika dia ke penyakit dalam, berobat kencing manis, kok dia nggak nanya sih, dok, saya ketergantungan obat enggak? Padahal minum obat kencing manis kan seumur hidup, gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang saya anggap tidak adil ya, tidak fair ya. Jadi buat teman-teman juga, jadi janganlah menstigma ya untuk pasien-pasien psikiatri. Jadi kemudian juga begitu juga dalam hal pengobatan, mungkin janganlah ketika diberikan obat dari dokter psikiatri kemudian langsung menanyakan ketergantungan atau tidak, terus kemudian mengganggu jantung, lever dan sebagainya. Tapi kalau diberikan obat dari dokter yang lain kok tenang-tenang aja gitu. Cobalah kita harus bereaksi yang sama ya. Kita pun sebagai dokter psikiatris ya tentu akan memberikan terapi yang terbaik ya, tidak mungkin membuat pasien ini menjadi ketergantungan. Walaupun memang saya pun menyadari bahwa obat-obat psikiatri ada yang memang terutama untuk obat-obat anti cemas seperti ini ya, ada obat-obat yang menimbulkan ketergantungan, tapi itu memang bukan semata-mata karena dari obatnya, tapi juga dari sisi pasien. Ya, dalam arti seperti ini, saya selalu memberikan analogi ketergantungan ini adalah bagaikan seseorang yang kecelakaan sepeda motor kemudian kakinya patah. Sehingga bagaimana untuk dia bisa beraktivitas sehari-hari, kita berikan dia kursi roda. Ya, sehingga kemana-mana dia bisa berjalan, dia bisa melihat dunia luar dengan kursi roda. Ya. Tapi pelan-pelan kakinya yang luka tadi, kakinya yang patah, pelan-pelan itu sembuh. Nah, ketika kakinya sudah mulai sembuh dan kita akan latih untuk berjalan, mereka beranggapan, saya sudah nyaman dengan kursi roda, saya tidak mau berjalan. Saya lebih nyaman dengan kursi roda. Sehingga akhirnya apa? Kakinya sudah sembuh, tapi dia tetap tidak bisa berjalan dan menggunakan kursi roda. Inilah yang kita sebut adalah sebagai analoginya sebagai ketergantungan. Ya, demikian juga pasien-pasien saya, pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas, kita memang berikan obat-obat anti cemas yang umumnya itu adalah golongan benzodiazepin yang memang bisa menimbulkan satu efek ketergantungan. Tapi yang parahnya adalah ketika pelan-pelan obat anti cemas itu akan kita turunkan atau kita stop, pasien biasanya langsung tidak mau. Aduh dok, jangan dok, ntar saya nggak bisa tidur. Aduh ntar saya gelisah dok, begini-gini. Nah, inilah yang akhirnya yang saya katakan bahwa inilah yang kita sebut ketergantungan. Kalian sudah tidak butuh kursi roda, kakinya sudah sembuh, tapi ketika akan dilatih jalan tidak mau. Karena apa? Sudah enak dengan kursi roda. Ya, begitu juga dengan obat-obat yang obat-obat anti ansietas atau anti panik ya. Ketika nanti kita akan turunkan dosisnya atau kita akan lepas, kita akan stop, cobalah harus yakin bahwa kalian bisa. Jangan lagi ditimbulkan ketakutan atau kecemasan itu sendiri ya. Wah, nanti jangan-jangan saya nggak bisa tidur. Wah, nanti jangan-jangan saya malah gelisah. Ya, jangan seperti itu. Oke, yang berikutnya apa? Nah, ini ya, berkeringat ya. Jadi ciri khas orang yang cemas adalah berkeringat. Nah, ini kalau kayak seperti ini nih, coba Mas Ernest nih perlu mempertanyakan nih. Jangan-jangan saya cemas nih, kemana-mana bawa handuk. Baru ngomong sedikit, udah ngelap mukanya, saya lihat udah berapa kali tuh. Nah, ya.
ini ya, jadi kita juga harus pelan-pelan ya, harus bisa enak gitu mendengarnya, tidak istilahnya kalau orang bilang ngomong belepetan ya, tidak seperti itu. Oke, selanjutnya mulut kering. Nah ini juga mulut kering ya. Mulut kering ini juga bagian dari gangguan cemas. Jadi, nah teman-teman ya itu semuanya ya sudah saya sampaikan, gejala-gejala depresi tadi sudah ya, kemudian ini gejala gangguan cemas ya. Jadi kita lihat ya ini. Jadi buat teman-teman yang memang uh, mengalami gangguan-gangguan seperti ini ya, jadi jangan merasa malu, jangan merasa ragu untuk minta pertolongan baik ke psikolog maupun ke psikiatris gitu. Nah kalau misalnya eh, kalian masih bisa dengan terapi-terapi yang diberikan Mas Ernest ya, itu silakan ya. Tapi kalau memang memerlukan obat ya jangan apa ya, jangan diganti hati ya, karena ini akan tidak nyaman ya. Jadi gangguan seperti ini biasanya memang kita memberikan terapinya langsung ke pusatnya ya, ke dalam arti gini. Jadi berbeda antara eh, dokter lain ataupun dokter umum dengan dokter psikiatri dalam memberikan terapi. Kalau dokter umum atau dokter non psikiatri itu biasanya mengobati gejala. Jadi dalam arti misalnya teman-teman merasa gangguannya ada di lambung, diberikan obat lambung. Gangguannya di otot, diberikan obat otot. Gangguannya di sendi, diberikan obat sendi. Nah kalau kita secara psikiatris kita akan melihat apa sih yang menyebabkan gangguan di persendian? Oh, gangguan di persendian karena dia misalnya sering merasa cemas sehingga akhirnya dia merasa pegal-pegal, atau karena kecemasannya dia sehingga asam lambungnya sering keluar. Akibatnya apa? Mengalami gangguan di lambung. Nah, kita atasi adalah bukan bukan saja memberikan obat lambung ya, atau obat pegal-pegal ya, tapi itu juga berjalan dengan kita atasi kecemasannya. Nah, pelan-pelan ketika kecemasan atau ketika gangguan cemasnya sudah mulai membaik, obat-obat lambung ataupun obat-obat otot dan sebagainya ini yang akan kita stop ya, karena gejalanya memang sudah mereda ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana nih terapi baik untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan depresi maupun pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan? Biasanya kita berikan ada dua hal ya, supaya ini ya, supaya bisa simultan ya, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Itu biasanya kalau saya kombinasikan antara psikoterapi dengan farmakoterapi ya. Psikoterapi itu adalah terapi yang masalah psikis ya, bagaimana kita merubah persepsi pandangan ya. Kemudian kalau farmakoterapi dengan obat ya. Kalau psikoterapi ini bukan hanya saya ya, Mas Ernest ini pasti bisa ya, karena Mas Ernest ini memang seorang psikolog klinis ya, dia bagiannya memang adalah psikoterapi. Kalau farmakoterapi ini khusus saya karena memang Mas Ernest tidak boleh meresepkan obat ya. Nah, biasanya kalau psikoterapi apa yang kita berikan ya, ini dengan cara relaksasi ya, kita berikan biasanya, ayo mari kita mulai rubah persepsi kita yang tegang-tegang ya, kita lakukan relaksasi ya gitu. Kemudian nah selain itu juga apa, dengan meditasi ya. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan acara kami kali ini ya, yang masalah meditasi, juga di video-video sebelumnya ya kita juga sudah tayangkan ya, di Omori Health ini sudah ditayangkan bagaimana meditasi, dan sudah ada dua hal ya, meditasi baik meditasi apa tuh mindfulness ya, meditasi pandangan terang ya, maupun meditasi cinta kasih ya, sudah saya berikan. Nah, tinggal teman-teman silakan mana yang merasa cocok ya, mau meditasi jenis yang mana ya. Itu ini bagian dari psikoterapi. Kemudian yang ketiga adalah dengan kognitif and behavior terapi atau terapi perilaku dan kognitif ya. Ini juga, nah ini yang paling sering Mas Ernest juga biasanya sering melakukan ini. Jadi teman-teman kalau mau perlu CBT ya, nggak usah ragu-ragu, silakan ya. Mau apa ya, mau ketemu Mas Ernest. Oh ya, mau gimana dong mau ketemu Mas Ernest? Oh ya teman-teman ya. Jadi bagi yang mau konsultasi, baik mau konsultasi dengan saya maupun dengan Mas Ernest ya, bisa menghubungi nomor telepon ya yang ada di bawah layar ini ya. Nanti kita akan atur jadwalnya ya. Oke, kemudian juga selain psikoterapi itu kita berikan farmakoterapi ya.
Farmakoterapi ini adalah kita berikan biasanya, saya kombinasikan antara antidepresan dengan anti cemas atau ansietas. Ya, atau kalau ada yang perlu dengan anti panik juga ya bisa kita berikan itu ya. Jadi kenapa sih orang yang cemas kok diberikan antidepresan? Karena ya seperti tadi sudah saya katakan ya bahwa anti cemas ini kebanyakan adalah golongan benzodiazepin yang memang relatif sering menimbulkan efek ketergantungan ya dalam dosis besar dan jumlah yang dalam terapi yang jangka panjang ya ini menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu kita kombinasi dengan antidepresan karena pada dasarnya orang-orang yang mengalami baik depresi maupun kecemasan itu adalah neurotransmitternya itu kekurangan sehingga akhirnya kita perlu tambahkan neurotransmitter dan salah satunya dengan memberikan antidepresan. Anti cemas ini kita berikan hanya dalam waktu yang antara ya beberapa minggu sampai beberapa bulan ya. Mudah-mudahan tidak lebih dari 6 bulan ya. Karena apa? Efek ketergantungan yang timbul ini sungguh besar ya. Dan seperti yang tadi saya katakan ya, ketergantungan ini kadang-kadang bukan disebabkan oleh dari terapisnya, bukan dari dokternya, tapi kadang-kadang juga dari pasiennya. Dalam arti ketika dosis anti cemasnya akan kita turunkan atau kita stop, biasanya pasien tidak mau. Aduh dok, rasanya saya belum siap nih untuk lepas obat. Aduh dok, kayaknya belum cukup nih. Nah inilah yang seringkali menimbulkan ketergantungan. Ya. Gitu. Demikian juga biasanya nih ada pasien-pasien tertentu yang maaf ya dalam tanda kutip saya katakan agak nakal. Biasanya ketika saya berikan obat antidepresan dan anti cemas, biasanya itu antidepresannya dia nggak mau minum, yang dia minumnya anti cemas. Anti cemasnya yang notabene adalah golongan benzodiazepin. Nah inilah yang akhirnya mereka sendiri yang menciptakan atau membuat ketergantungan terhadap dirinya sendiri. Nah ini yang sangat bahaya ya. Oleh karena itu saya biasanya kalau menghadapi pasien-pasien yang agak nakal seperti ini, biasanya obat saya racik ya dalam bentuk pil sehingga tidak bisa lagi dipisah-pisah. Ya rasanya sih topik saya udah ya betul ya. Ya kira-kira teman-teman itu ya yang saya sampaikan maupun yang telah Mas Ernest sampaikan mengenai here and now ya mengenai hiduplah saat ini ya yang memang topiknya sederhana tapi ternyata kalau dibilang sederhana juga dalam arti kita tidak bisa menghandle-nya sendiri. Kelihatannya sederhana, semua orang ngerti, semua orang tahu. Hiduplah saat ini, ya saya juga tahu, memang hidup saat ini, bukan kemarin, bukan yang akan datang, ya itu. Tapi dalam pelaksanaannya, apa yang kita alami adalah bahwa kita tidak hidup di saat ini, kita masih diliputi oleh kehidupan yang lalu maupun kehidupan yang akan datang. Ya, jadi bagi teman-teman yang karena sudah sudah perilakunya seperti itu, kemudian sudah menjadi kepribadian dan akhirnya teman-teman merasa kesulitan dalam menangani masalah depresi maupun kecemasan, tidak perlu ragu-ragu ya. Jangan lupa ya, jadi kita juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya, jadi teman-teman nanti bisa menghubungi nomor telepon tersebut ya, nanti ada bagian resepsionis yang akan menghandle dan menjadwalkan ya untuk janjian. Oke, saya rasa mungkin topiknya untuk kali ini cukup sekian ya. Mas Ernest, ada lagi yang ingin disampaikan? Iya dok, kalau dari saya mungkin ada titipan pertanyaan kali dok, satu ya dok. Oh gitu ya? Satu ya, satu aja. Coba sukan. Oke, apa tuh? Satu, jadi ada titipan pertanyaan nih dok. Apakah memungkinkan jika depresi dan kecemasan terjadi secara bersamaan dok? Oh gitu? Iya. Ya oke. Ya jadi gini, jadi memang di dalam diagnosis psikiatri ya kita memang sudah tahu ya memang ada depresi ini ada berbagai macam ya.
Ada depresi yang tadi seperti saya sebutkan ya, ada depresi yang ringan, sedang, dan berat. Kemudian ada juga depresinya ini ada depresi campuran. Campuran apa? Nah, campuran salah satunya adalah dengan campuran kecemasan, ya. Itu biasanya terjadinya kenapa ya? Karena memang eh, pola pola pikir dia ya yang sudah tidak apa ya, tidak terbiasa menyadari bahwa hidup dia sekarang. Jadi pikirannya selalu tuh mundur maju, ya dia coba mundur kembali ke masa lalu, timbulnya apa? Depresi. Kemudian dia mencoba mengejar ke masa yang akan datang, akhirnya apa? Timbulnya kecemasan. Jadi memang ada yang depresi yang memang bercampur dengan cemas atau bercampur dengan panik juga ada ya, atau depresi dengan psikotik juga ada ya. Dan biasanya pada orang depresi berat yang bercampur dengan psikotik ini juga kita agak khawatir ya, karena seringkali timbul ada keinginan untuk bunuh diri ya. Dan biasanya sih memang kalau untuk yang depresi yang bercampur dengan kecemasan ini biasanya itu sebetulnya gejalanya sangat tidak nyaman ya. Karena apa? Kita harus segera bisa atasin karena mereka sudah merasakan ketidaknyamanan, dan ini biasanya agak sulit tanpa obat, ya. Karena apa? Jadi istilahnya gini, kalau saya memberikan istilah terapi tanpa obat itu agak sulit, seperti kita yang sedang kelaparan, kemudian diberikan tugas untuk menyelesaikan tugas matematika misalnya, matematika yang sulit lagi. Nah, ini biasanya tuh kita akan kesulitan karena apa? Udah perut lapar ya, sedang kelaparan, kemudian juga disuruh melakukan tugas matematika, menyelesaikan soal-soal yang berat misalnya. Nah, jadi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita kasih makan dulu. Setelah kenyang kan baru dia bisa menyelesaikan. Nah, demikian juga dalam hal orang yang mengalami depresi berat atau dengan campuran cemas atau panik dan sebagainya, yang kita harus lakukan adalah memberikan dia obat untuk dia nyaman. Begitu dia nyaman, baru kita bisa berikan psikoterapi. Ya. Jadi psikoterapi itu juga kalau saya melihat adalah bukan langsung serta-merta ketika seseorang bertemu dengan seorang dokter langsung kita berikan psikoterapi, karena kita lihat tergantung kondisinya. Kalau kondisi yang berat ya seperti itu, saya bilang orang sudah kelaparan, masa kita langsung mau suruh ngerjain soal-soal yang berat? Kasih makan dulu gitu ya, karena begitu dia sudah nyaman dia langsung bisa terima ya. Sama di semua hal kita juga demikian ya, ketika kita sedang kelelahan, ketika kita sedang penat, pasti ketika kita apa ya diberikan ceramah atau diomongin orang itu biasanya nggak nyangkut, nggak nyambung ya, nggak ada yang ini. Karena apa ya, kita boro-boro mau istilahnya mau dengerin omongan dia gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ada lagi? Berarti kita ngajarin ke teman-teman ini untuk rem ya dok ya. Jadi dalam kehidupan itu ada gas, kemudian ada rem ya dok ya. Saat ini kita men-share ini sebagai bentuk rem keberadaan diri kita saat ini ya. Iya, betul. Karena seperti yang tadi saya katakan ya, di dalam proses pembentukan kita punya mental dari pikiran, perilaku dan perasaan, kalau kita sudah latih terus-menerus, ini kan akan timbulnya menjadi satu kebiasaan. Dan kalau kebiasaan ini terus-menerus, akhirnya menjadi satu karakter dan akhirnya menjadi kepribadian kita. Nah, kita tinggal melihat karakter mana nih. Kita pasti kenal kok karakter kita yang buruk ya. Nah, untuk menghilangkan itu memang nggak langsung serta merta begitu gitu loh. Sama seperti kita misalnya lagi naik sepeda kenceng ya, tiba-tiba direm mendadak, nggak mungkin bisa lah, kita pasti jungkir balik ya gitu loh. Jadi pelan-pelan, semuanya bertahap ya, pelan-pelan. Tapi yang penting ada kemauan dari dalam diri sendiri untuk merubah. Jadi jangan lagi menstigma diri sendiri. Yang jadi masalah seringkali kita menstigma diri kita dalam arti emang udah sifat gue begitu. Nah itu, ini yang harus kita stop dulu. Kalau kita merasa emang udah sifat kita begitu, pasti nggak ada keinginan untuk merubahnya. Ya, jadi setiap saat kita bisa merubah sifat kita ke arah yang lebih baik. Tinggal niatnya di dalam diri kita. Kita mau atau tidak? Kalau kita mau, selalu kan makanya dibilang selama ada niat ya selalu ada jalan. Gitu. Kalau kita sudah tidak mau dan sudah istilahnya sudah kepala batu menganggap emang udahlah kalau gue memang udah begitu nggak bakal bisa berubah, ya sudah. Sampai kapanpun nggak bisa berubah. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin Mas Ernest sampaikan? Udah sih dok, dari saya cukup dok. Terima kasih atas waktunya dok. Untuk kesempatan juga berbagi sama teman-teman. Ya,
Oke ya, teman-teman semua ya, rasanya waktunya juga sudah cukup ya kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sharing kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa ya like dan subscribe ya channel Omori Health. Kemudian nantikan acara-acara psikiatri atau psikologi berikutnya. Dan seperti biasa, saya tutup dengan tetap waras di rumah.